Sesi 2 akan segera dimulai. Baik, Ustadz, bisa kita lanjutkan pemaparan yang sesi 2 dengan tema membangun SDM yang unggul dan amanah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Di sesi yang kedua ini nanti yang mau kita sampaikan adalah berkaitan dengan semangat untuk menjadi karyawan dan bagaimana konsekuensi ketika seseorang itu menjadi karyawan. Saya sebutkan satu bab tentang pujian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk karyawan. Coba kita baca. Ada banyak sekali sumber pendapatan manusia. Namun jika kita kelompokkan secara umum hanya ada dua. Pertama, dia berjualan sehingga mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli. Yang kedua, dia menjual jasa. Lalu dari situ dia dapat fee atau dapat upah, dapat gaji. Selanjutnya, lebih dari itu, selain dari dua hal ini, orang mendapatkan harta karena hibah, hasil dari hibah atau warisan atau yang lainnya. Sehingga dari pengantar ini kita bisa kelompokkan cara orang dapat harta ada tiga. Pertama, dari keuntungan jual beli, dari margin dagang. Yang kedua, dari gaji karena dia jual jasa. Yang ketiga, karena dia diberi oleh orang lain, karena dia
dapat hibah, dapat warisan, wasiat dari orang lain. Sudah? Dari tiga ini yang dipuji oleh Nabi SAW adalah dua yang pertama. Bukan yang ketiga, dua yang pertama. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qattu khairan min ayyakula min amali yadi." Tidaklah seseorang mengonsumsi makanan yang lebih baik daripada dia memakan hasil jerih payahnya sendiri. Sehingga hasil terbaik yang kita konsumsi adalah hasil dari apa yang kita usahakan. Dan Islam mengajarkan kita untuk menjadi hamba yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain. Wa inna nabiyallahi Dawud sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu min amaliyati. Dan Nabi Dawud alaihissalam beliau makan dari hasil kerjanya. Padahal kita tahu Nabi Dawud itu seorang raja. Tapi beliau tidak makan dari hasil upeti, tapi yang beliau makan adalah dari hasil kerja beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau kerja sebagai apa? Sebagai pandai besi, membuat senjata, membuat baju besi, dan yang lainnya. Kemudian juga disebutkan dalam hadis dari Rafi' bin Hadij radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul kasbi atyab?" Ya Rasulullah, sumber pendapatan apakah yang paling thayyib? Thayyib artinya apa? Baik. Sumber pendapatan apakah yang paling atyab, yang paling thayyib? Thayyib artinya baik. Makanya bang thayyib artinya cah bagus. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur." Pendapatan yang paling thayyib adalah hasil kerja seseorang dari jerih payahnya, dan yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, setiap keuntungan jual beli yang mabrur. Maka sumber pendapatan yang terbaik ada dua ya. Pertama apa tadi? Dia jual jasa atau jual barang. Kalau jual jasa dapat upah, jual barang berarti dia dapat keuntungan, dapat margin. Baik, Anda di posisi yang mana? Jual jasa. Jasad manusia tidak boleh diperjualbelikan. Fisik manusia tidak boleh dijual. Kenapa Pak fisik manusia tidak boleh dijual? Karena Allah memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam. Karena itu apapun yang keluar dari manusia nggak boleh dijual. Darahnya nggak boleh dijual. Sehingga donor darah itu bukan jualan darah, tapi menyumbangkan darah. Kalau itu boleh. Kemudian rambut, jual rambut boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ASI boleh nggak Pak dijual? Nggak boleh. Maka kalau ada program bank ASI, sehingga wanita boleh menjual ASInya, lalu nanti pembelinya adalah anak-anak yang ditinggal oleh ibunya misalnya, jawabannya nggak boleh, karena seperti ini tidak boleh diperjualbelikan. Baik, semua yang keluar dari manusia tidak boleh diperjualbelikan. Orang boleh saja donor anggota badan dia, donor darah, donor plasma, donor ginjal boleh nggak? Ada yang donor ginjal, cangkok hati, dan seterusnya, tapi tidak boleh ditransaksikan. Sehingga bolehnya didonorkan, tapi tidak boleh ditransaksikan. Selanjutnya, yang boleh dari manusia adalah jual jasa. Kalau jual jasa, itu berarti kerja dia. Bukan fisik dia, tapi kerjanya. Kalau kerjanya dijual, boleh. Allah sebutkan dalam Al-Quran,
ada sebuah akad namanya akad istirdo. Akad istirdo. Coba kita lihat tentang akad istirdo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in tastardi'u auladakum." Kalau kalian mau melakukan istirdo. Sini, contohnya di surat Al-Baqarah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain. Para ibu mereka menyusui anaknya selama 2 tahun penuh. Liman arada ayyutimma radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan radha'ah, persusuan. Lalu di bagian akhir dari ayat, coba lihat baris yang kedua dari bawah. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Kalau kalian ingin tastardi'u, tastardi'u itu anaknya dititipkan wanita yang lain untuk disusui. Auladakum, anak-anak kalian, fala junaha 'alaikum, tidak ada dosa bagi kalian. Idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf, selama kalian telah menyerahkan upah kepada mereka bil ma'ruf dengan kadar yang sewajarnya. Ini budaya di masa Arab, di masa silam. Orang Arab sering menitipkan anaknya. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah dititipkan ke siapa? Halimah As-Sa'diyah dengan akad istirdo. Sehingga beliau dititipkan kepada orang lain untuk disusui oleh orang lain. Dan itu diupah, dibayar. Ini apakah jual beli ASI? Bukan. Tapi yang terjadi apa? Jasa menyusui. Makanya hitungannya bukan volume ASI yang diminum bayi, tapi berapa lama dia dirawat oleh ibu susunya. Baik. Selanjutnya, jual beli jasa dipuji oleh Nabi SAW. Karena orang ini bekerja. Dan dengan bekerja itu dia mendapatkan upah. Maka dia mandiri, bukan orang yang meminta-minta, sehingga dari situ dia bisa mendapatkan sesuatu. Sekarang kita lanjutkan. Namun ada bekerja yang dicela oleh Nabi SAW. Saya sebut di sini bekerja untuk mencari status sosial. Nabi SAW memuji orang yang bekerja untuk memberikan nafkah bagi diri dan keluarganya, sehingga dia tidak menggantungkan diri kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang bekerja, namun motivasinya hanya untuk mengejar status sosial. Nabi SAW menyebutnya bekerja di jalan setan. Ka'ab bin Ujrah bercerita, suatu hari Nabi SAW melihat ada orang yang kerjanya sangat tekun. Lalu para sahabat berkomentar, "Ya Rasulullah, andaikan orang yang kerja keras ini, lau ja'alahu fi sabilillah, andaikan dia jadikan kerja yang keras ini untuk kerja di jalan Allah, tentu pahalanya akan sangat besar." Sekarang coba kita lihat bagaimana komentar Nabi SAW. Beliau mengatakan, "In kana yas'a ala waladihi sigharan." Kalau dia bekerja untuk mencukupi nafkah anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a, kalau dia bekerja ala abawaini syaikhaini kabirain, untuk mencukupi kedua orang tuanya, kebutuhan kedua orang tuanya yang sudah tua, fa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a, kalau dia bekerja ala nafsihi, untuk mencukupi kebutuhan pribadinya, liya'iffaha, agar dia terjaga kehormatannya, fa fi sabilillah, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala ahlihi, kalau dia bekerja untuk mencukupi kebutuhan istrinya, fa fi sabilillah, dia juga fi sabilillah. Baik. Ada berapa orang yang dinafkahi dari kerja satu orang ini? Ada berapa orang? Ada empat arah. Anak, orang tua, istri,
dan diri sendiri. Insya Allah. Bahkan terkadang satu orang bisa mencukupi banyak orang. Dia punya anak 5 misalnya. Istri 1, bapak ibu, kedua orang tua, dan dirinya sendiri. Dia kerja untuk mencukupi dirinya sendiri, 5 anaknya, seorang istri, dan kedua orang tuanya, 9 orang. Tercukupi dengan kerja 1 orang. Berkah enggak hartanya, Pak? Berkah. Baik. Dan itulah lingkaran manusia yang wajib kita nafkahi. Orang yang wajib kita nafkahi. Siapa saja mereka? 1, diri sendiri. Jangan sampai Anda menafkahi istri Anda tapi Anda kaliren. Itu jangan boleh ya. Awakmu dhewe mati kaliren kayak gini. Yang kedua, istri. Berarti 3. 1. Yang ketiga, anak. Yang keempat, orang tua. Sudah? Inilah orang yang wajib kita nafkahi. Sehingga pada saat Anda bekerja dan Anda mencukupi 4 orang ini termasuk diri Anda, disebut oleh Nabi SAW, fi sabilillah. Maka berharaplah kemuliaan di sini. Saya bekerja fi sabilillah. Dan mungkin ada sebagian di antara Anda ketika bekerja, keluarga nggak tahu seperti apa perjuangan Anda. Coba yang kerja di tempat paling panas, suhunya berapa? Hah? 900. 900. Hah? Itu suhu proses. Anda memakai APD ya. Suhu prosesnya 900. Terpapar itu suhunya berapa? Saat terpapar. Ada 70? 50? Nggak sampai. 40? 40. Pada saat Anda puasa, kuat nggak? Wajib kuat. Ramadan Pak, saya puasa. Terpapar sampai kena suhu sekitar 40 derajat. Istri Anda di rumah pakai AC. Sambil tiduran, puasa. Dan Anda kerja dalam kondisi di suhu 40 derajat. Waktu pulang, istri tahu nggak kalau Anda kepanasan? Hah? Nggak tahu. Kita ketika pulang, cukup kamu melihat senyumanku ketika pulang. Tidak perlu kau melihat tangisanmu ketika berada di tungku panas. Tapi seorang suami ya, betah dengan seperti itu. Karena dia mau mencukupi kebutuhan 4 orang ini. Orang tua mungkin nggak tahu saat Anda kepanasan di suhu 40 derajat. Suhu 40 derajat itu Arafah jam 10 siang. Kalau sudah jam 2 siang itu 45 derajat. Pas orang lagi wukuf gitu ya. Di suhu 45 derajat itu sandal itu sampai melengkung. Sandal saya ketika di luar tenda itu melengkung, mau dipakai itu disiram air dulu, Pak. Karena kalau langsung dipakai nggak kuat. Tayyib. Anda bekerja bertahan dalam situasi yang tidak nyaman, kadang berangkat kehujanan, belum lagi kemudian saling salip-salipan dengan yang lain, kadang senggol-senggolan dengan yang lain, tapi Anda bersabar. Fisabilillah. Capeknya Bapak ketika kerja, ngantuk-ngantuk harus bertahan. Dan kadang ngantuk kalau tidak dibuat tidur, jadinya apa? Rasanya pusing. Pengen tidur nggak boleh Pak, ini lagi jam kerja. Tapi saya ngantuk sekali. Tapi gimana lagi? Itulah seorang lelaki yang sejati. Masya Allah. Makanya dikatakan oleh Nabi SAW, fi sabilillah. Tergantung apa tadi? Niat. Kamu bekerja niatnya apa? Untuk mencukupi kebutuhan nafkah saya, istri, anak-anak, dan orang tua. Maka jangan pelit untuk memberikan sesuatu kepada mereka ya.
Apa yang Anda miliki bukan untuk diri Anda sendiri, tapi untuk mereka semuanya. Baik, kita lanjutkan. Lalu Nabi SAW menyebutkan manusia jenis yang kelima. Wa in kana kharaja yas'a tafakhuran wa takatsura fa fi sabilis syaitan. Tapi kalau ada orang yang bekerja hanya untuk kebanggaan, hanya untuk status sosial, maka dia berada di jalan setan. Nuansa seperti ini di masyarakat kita cukup banyak. Sebagian orang Indonesia, mereka kerja motivasinya bukan yang penting dapat pendapatan yang halal, bisa memiliki pendapatan yang halal, tapi lebih dari itu, dia ingin ngejar status sosial. Mungkin sebagian bapak-bapak sudah pernah mendengar cerita ini. Ini kejadiannya ada di daerah Klaten. Masya Allah. Klaten juga? Klaten. Sama, Klaten juga. Oh, Delanggu. Saya Manis Renggo. Paling barat. Ada di sebuah kampung, orang punya ya, semacam toko kelontong, tapi itu toko paling besar di kampung itu. Dan infonya yang saya dapatkan, karena saking ramainya toko itu, pendapatan per bulan toko itu bisa mencapai 50-an juta. Lalu ada info bahwa pemilik toko ini ingin menjadikan salah satu anaknya sebagai aparat desa. Aparat desa. Itu didaftarkan. Jadi doktrinnya adalah agar ada salah satu di antara anggota keluarga kita yang jadi ASN. Biar ngangkat derajat keluarga. Untuk bisa masuk nyogok puluhan juta. Masya Allah. Hanya untuk ngejar gaji. Aparat desa itu berapa sih gajinya? Ya anggaplah cuma mungkin 2 juta atau sampai 3 juta. Kalau di kampung mungkin nggak sampai 3 juta. 2, sekian per bulan. Padahal anak ini kalau nunggu toko saja, dia bisa mendapatkan 5 juta ke atas. Tapi dia diproyeksikan oleh orang tuanya bekerja dalam rangka apa? Ngangkat derajat keluarga. Jadi apa? ASN atau jadi aparat ini, jadi aparat itu. Sampai harus nyogok. Ada enggak memasukkan anaknya untuk jadi aparat jual sawah? Nah, banyak. Mungkin di antara Anda yang pernah seperti itu tapi gagal. Akhirnya terpaksa masuk musasi ya. Daftar di sini nggak diterima, di sini nggak diterima. Terpaksa daftar di musasi, keterima. Baik. Ingat ya, bisa jadi mereka yang ngejar-ngejar seperti itu, sampai harus jual sawah, sampai harus jual tanah. Orang tuanya memperjuangkan agar anaknya bisa diterima. Mereka kerja untuk nyari status sosial yang dikatakan oleh Nabi SAW, fi sabilis syaitan. Di jalan setan. Saya yakin teman-teman nggak termasuk di sini. Iya, karena Anda pulang sampai di rumah kan tidak punya status sosial. Usul jadi ketua RT nggak diterima. RW semua. Itu terpaksa itu karena nggak ada yang lain. Anda bukan aparat, bukan pejabat ya. Jadi kerja di sini sifatnya hanya kerja produksi yang mungkin tidak punya status sosial di masyarakat. Beda kalau misalnya dosen, punya status sosial ya. Aparat negara, punya status sosial. Sehingga peluang itu ada di sana. Tapi Anda sebagai karyawan pabrik, mungkin insya Allah jauh dari kondisi kerja hanya untuk mencari status sosial. Alhamdulillah. Jadi semoga status fisabilillah tetap terjaga karena kita bekerja dalam rangka untuk ini. Jadi sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak dan orang tua yang dikatakan oleh Nabi SAW fisabilillah. Baik, selanjutnya ini renungan kita ya. Lebih baik tangan kotor tapi hasilnya bersih daripada tangan bersih tapi hasilnya kotor. Sepakat? Tangan Anda kotor nggak selesai kerja?
Kotor, Pak? Bersih? Lebih baik tangan bersih hasil bersih daripada tangan kotor hasil kotor. Masya Allah. Itu maling sampah itu. Selanjutnya, lelah mencari yang halal. Coba kita lihat ini ya. Lelah mencari yang halal. Mencari penghasilan hanya dari yang halal bisa jadi lebih melelahkan. Kalau Anda jadi karyawan seperti ini mungkin sudah aman ya. Tapi tolong bayangin ya. Teman-teman yang sekarang jadi driver Gojek, driver ojol, kadang ada, kadang tidak ada, atau jualan-jualan pinggir jalan. Mereka bertahan untuk membatasi diri hanya mencari yang halal. Mungkin mereka punya peluang untuk mencuri, tapi dia nggak mau. Mungkin mereka punya peluang untuk ngerampok, tapi dia nggak milih jalan itu. Dia lebih milih jualan kacang. Dia lebih milih jualan rujak, lebih milih jualan es, atau jadi driver ojol. Kadang dia pusing di tengah jalan, kadang dia harus tidur di kepanasan, dan seterusnya. Kalau Anda kan tinggal berangkat pagi, pulang sore, tiap bulan sudah ada rekening yang masuk. Alhamdulillah, sudah ada uang yang masuk di rekening. Maka mereka yang membatasi diri dengan yang halal bisa jadi lebih melelahkan. Bagi umat Muhammad SAW, Allah jadikan harta itu sebagai fitnahnya. Nabi SAW bersabda, Inna likulli ummatin fitnatan, wa inna fitnata ummati al-mal. Setiap umat itu punya fitnah, dan fitnah umatku Allah letakkan pada harta. Fitnah umatku Allah letakkan pada harta. Umatku di sini siapa? Umat Islam. Masing-masing umat punya fitnah. Bani Israel itu terfitnah dengan apa? Wanita. Rasulullah SAW mengatakan, wa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Dan fitnah pertama yang terjadi pada Bani Israel adalah fitnah karena wanita. Mereka tidak bisa menjaga wanita dengan baik. Akhirnya merusak peradaban Bani Israel. Sementara kita umat Muhammad SAW, di sini ada Bani Israel enggak? Bani Israel angkat tangan. Bani Israel dia? Bukan ya. Sementara umat Muhammad SAW, posisi fitnah ujiannya ada pada harta. Apalagi melihat kondisi akhir zaman, di mana masyarakat sudah tidak lagi peduli dari mana dia mengambil harta. Sampai Nabi SAW mengatakan, Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang satu zaman di tengah umat manusia. La yubalil mar'u ma akhadha min, di mana orang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Tidak peduli yang dimaksud itu ada dua. Tidak peduli halal haram. Nabi SAW menyebutkan besok akan ada satu zaman. Hadisnya sahih, riwayat Ahmad dan Bukhari. Akan ada satu zaman di mana orang tidak peduli. Berarti ini bagian dari tanda akhir zaman. Tidak peduli halal haram. Apa sih maknanya, Pak? Satu, tidak mau belajar. Sehingga dia tidak mau mengenal mana yang halal, mana yang haram. Nggak mau belajar. Yang kedua, tidak peduli dalam arti tidak takut untuk melanggar. Sehingga dia sudah tahu kalau ini nggak boleh. Tapi dia tidak punya beban, tidak punya rasa takut untuk melanggar. Nggak peduli. Haram nggak apa-apa, saya nggak peduli. Tetap diambil. Maka yang seperti ini adalah bagian dari ciri akhir zaman. Sudah? Dan bisa jadi zaman itu sedang kita alami. Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu riba, tapi tetap leasing kendaraan.
Mungkin ada di antara kita yang sudah tahu riba, tapi tetap KPR rumah. Saya nggak butuh jawaban. Yang penting selanjutnya adalah, kalau saya sudah dalam kondisi itu Pak, apa yang harus saya lakukan? Jadi setelah kita tahu kita salah, tugas berikutnya adalah taubat. Bagaimana cara taubat ketika kita punya rumah KPR? Didonasikan. Masya Allah. Rumah baru punya satu, itu pun belum lunas, sudah didonasikan. Sanggup nggak? Hah? Nggak sanggup? Makanya tolong hati-hati ya. Jangan sampai terlibat dalam transaksi utang bank ribawi karena dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW, Jabir pernah mengatakan, sahabat Jabir mengatakan, la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Rasulullah SAW melaknat yang makan riba, yang memberi makan riba. Memberi makan riba itu siapa Pak? Nasabah yang bayar cicilan. Rumus cicilan itu apa? Cicilan sama dengan pokok plus riba. Ini kan tiap bulan. Tiap bulan atau tiap tahun? Tiap bulan. Sehingga bulan ini dilaknat Rasulullah SAW. Bulan depan dilaknat lagi oleh Nabi SAW. Bulan depan dilaknat lagi. Karena dia mengulang bayar riba setiap bulan. Ini salah satu di antara resiko kalau orang terlibat dalam transaksi kredit ribawi. Dia bayar riba tiap bulan. Baik. Kalau dilaknat Nabi SAW gimana Pak rasanya? Bayangin ya, saat Anda di yaumil qiyamah ingin ketemu Rasulullah SAW, ingin dapat syafaat beliau, tapi kita malah jadi orang yang dikutuk oleh beliau SAW. Kurang lebih seperti itu. Seperti anak mau pulang ke rumah orang tuanya sudah kangen, begitu tiba di depan pintu, langsung orang tuanya masang senjata. Berani pulang, kamu tahu ini apa? Padahal anaknya sudah rindu untuk ketemu orang tuanya. Mungkin sang anak akan ketakutan dan dia lebih milih untuk menghindar. Baik, maka hindari bagian-bagian yang haram seperti ini. Selanjutnya, dari sini kita bisa memahami betapa besarnya ujian harta bagi umat Muhammad SAW. Saat mereka dimudahkan untuk mencari dunia, mereka berebut untuk mendapatkannya sampai harus mengorbankan keselamatan agamanya. Sehingga saling sikut, saling tendang, rebutan sesuatu, sampai saling membenci. Ada nggak nuansa rebutan karir di sini, Pak? Saling menjatuhkan ada? Insya Allah nggak ada ya. Jadi sama temennya nggak suka nih, sering dilaporkan, saling menjatuhkan. Ada? Ada. Kayak gitu masih dikatakan aman. Coba kita lihat di sini ya. Dari Amr bin Auf al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Wallahi lal faqra akhsha alaikum." Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang lebih aku takutkan menimpa kalian, walakin akhsha alaikum am tubsata alaikum dunya. Tapi yang lebih aku takutkan adalah ketika dunia dibentangkan di hadapan kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana dibentangkan untuk orang-orang sebelum kalian. Lalu mereka bersaing sebagaimana kalian bersaing sebagaimana orang dulu bersaing. Kemudian dunia itu menyesatkan kalian sebagaimana telah menyesatkan orang masa silam. Jadi karena kerjanya nggak sehat, akhirnya satu sama lain saingan, kemudian saling menjatuhkan, nuansa kerjanya nggak nyaman. Mau masuk kerja,
dia merasa nggak nyaman karena di kantornya ada orang yang tidak dia sukai. Nyaman nggak kira-kira? Ya, misalnya ya, dalam satu ruangan ini ada orang yang paling Anda benci. Begitu datang ke sini, jangankan lihat orangnya, lihat motornya parkir aja sudah sakit hati. Nah, kalau kemudian suasana sakit hati itu ada di mana-mana, di sini dia sakit hati, di sini sakit hati, di sini sakit hati, gimana dia bisa bekerja dengan produktif? Suasananya penuh dengan sakit hati. Kenapa itu terjadi? Persaingan yang nggak sehat. Dan ada sebagian orang yang punya karakter senang bersengketa, senang berantem dengan orang lain, senang bersengketa dengan orang lain, nggak pernah mau kalah. Sehingga gimana caranya, pokoknya saya harus paling depan, saya harus paling menang. Akhirnya kalau dia kalah dari sisi prestasi, gimana caranya biar yang berprestasi ini dijatuhkan. Bukan dia bersaing dalam prestasi, tapi dia menjatuhkan yang berprestasi. Nah, model kayak gini akan membuat lingkungan kerja jadi sangat tidak sehat. Jadinya nggak kerasan ketika kerja. Masuk itu pengen pulang. Saya nggak kuat ketemu si A ini, saya nggak kuat ketemu si B. Jangankan ketemu orangnya, ketemu motornya aja sudah sakit hati. Selanjutnya, kondisi mukmin yang baik, dia berusaha untuk menjaga diri saat bekerja dan berusaha untuk menjaga batin dia saat bekerja. Jadi jangan sampai ketika bekerja justru menimbulkan suasana emosi, marah dengan yang lain, dan seterusnya. Insya Allah apa yang dia lakukan berstatus fi sabilillah. Maka pertahankan ya, jadi karyawan yang baik. Jangan sampai Anda datang dengan wajah tidak nyaman, pulang bawa permusuhan. Nanti sampai rumah cerita sama istrinya ikut sakit hati. Akhirnya istrinya WA, istri temennya, terus berantem. La haula wa la quwata illa billah. Walhamdulillah. Baik. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kondisi karyawan tadi ya, dan bagaimana pujian Nabi SAW kepada karyawan, berikutnya saya ajak Anda untuk membahas tentang masalah amanah. Karyawan itu hakikatnya dia berakad dengan Allah, maka jangan berkhianat. Ketika kita berakad dengan orang lain, hakikatnya kita sedang terikat dengan aturan Allah. Karena Allah perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Allah perintahkan kita untuk memenuhi setiap konsekuensi akad yang kita lakukan. Termasuk kesepakatan yang termuat di dalamnya. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Siapa yang memerintahkan agar kita memenuhi akad? Allah melalui firman-Nya dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1. Baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, yang dimaksud dengan al-uqud adalah al-uhud, perjanjian. MOU. Wahai orang yang beriman, penuhilah setiap akad. Maksudnya penuhi MOU. Baik. Sehingga saat Anda diterima di perusahaan, Anda melakukan akad saat kerja, saat diterima kerja. Nah, saat Anda diterima kerja, di situ kan ada MOU antara PT dengan karyawan. Begini ya. Sudah? Di sini ada MOU. Memenuhi MOU ini perintah siapa? Allah. Nah, itu yang tadi saya maksud.
Anda saat bekerja, hakikatnya berakad dengan Allah, maka jangan khianat. Sehingga memenuhi MOU kerja itu adalah perintah Al-Quran. Perintah Allah dalam Al-Quran. Baik. Sehingga saat Anda bekerja dan Anda memenuhi MOU yang ada, maka hakikatnya Anda sedang menjalankan perintah Allah. Nah, selanjutnya. Ketika Anda mendaftar kerja di sebuah perusahaan atau instansi tertentu, lalu kita tanda tangan akad, sehingga ditunjukkan masuk jam sekian, pulang jam sekian, libur hari ini dan hari ini, dan seterusnya. Kita tanda tangan. Di dalamnya ada banyak klausul kesepakatan. Selama klausul dalam akad itu tidak bertentangan dengan syariat, pada hakikatnya semua kesepakatan itu mengikat kedua belah pihak. Mengikat bagi Anda dan juga mengikat bagi perusahaan. Dan Allah perintahkan kita agar semua kesepakatan itu dipenuhi. Disinilah kita menyadari bahwa ketika kita tanda tangan akad, hakikatnya sedang berakad dengan Allah. Sehingga setiap pelanggaran akad adalah kemaksiatan kepada Allah. Sehingga misalnya dalam MOU tertulis masuk jam 8, pulang jam 4 misalnya. Kalau di lembaga yang tingkat kedisiplinannya masih rendah, mungkin sering dilanggar. Musasi saya yakin disiplinnya tinggi ya. Masuk jam berapa? 7, Anda datang jam 6. Hah? Masuk jam 7, Anda datang jam berapa? Kalau di Jepang, masuk jam 7, siaga setengah 7. Jadi karyawan sudah siaga, siap untuk masuk setengah 7. Padahal masuk kerjanya jam 7. Baik. Sekiranya Anda misalnya melakukan seperti itu. Lalu Anda melanggar. Telat, masuknya jam 8. Maka telat di sini tanpa uzur masuk kategori apa? Maksiat kepada Allah. Karena menyalahi akad. Sehingga tidak memenuhi jam kerja menyalahi akad. Saya pernah di sebuah kantor ya. Waktu itu pulang kantor itu jam 3. Nah, ada karyawan yang dia sudah keluar dari ruangan dia, terus nunggu di tempat, kalau sekarang kan pakai fingerprint, dulu pakai ceklokan itu loh Pak. Apa namanya? Ada kertas, terus dimasukkan, ceklok. Nah. Jadi, dia nunggu itu. Dia duduk nungguin, pas jam 3, langsung ambil, ceklok, keluar. Jadi, saya waktu itu lihat, ini apa-apaan, ngapain orang kayak gini? Dia sudah gak ada kegiatan, keluar dari ruangannya, nungguin di situ sampai jam 3 baru nyeklok. Nah, yang kayak gini kan jadinya terlalu perhitungan terhadap waktu, tapi dia tidak maksimal dalam bekerja. Karena itu tolong perhatikan ini. Menjalankan amanah itu ibadah. Hakikat ibadah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu hakikat ibadah. Sehingga saat malaikat sujud kepada Adam, dia beribadah kepada siapa? Saat malaikat sujud kepada Adam, itu malaikat beribadah kepada siapa? Kenapa? Karena yang memerintahkan Allah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Ingatlah ketika kami perintahkan kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Ketika Anda bekerja, hakikatnya Anda sedang mengemban amanah. Dan memenuhi amanah termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana yang Allah perintahkan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha.
Sesungguhnya Allah perintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada yang berhak. Bahkan di ayat yang lain Allah memberikan pujian bagi orang mukmin yang memiliki sifat amanah. Allah berfirman, "Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang mukmin adalah orang yang selalu menjaga amanah mereka. Disinilah ada peluang pahala bagi orang mukmin ketika dia menjalankan tugas sesuai amanah, diiringi dengan niat menjalankan perintah Allah, maka dia dapat pahala. Baik. Perwujudan menjalankan amanah. Menjalankan amanah. Perwujudan menjalankan amanah itu apa saja? Contohnya, masuk tepat waktu. Terus apa lagi? Kerja sesuai SOP. Ini termasuk amanah ya. Baik. Di sini ada orang Indonesia, di sini ada orang Jepang. Kalau Anda saya minta untuk ngasih angka, kira-kira untuk nilai 1 sampai 10, orang Indonesia dapat berapa, orang Jepang dapat berapa? Indonesia berapa? 10. Oke, 10. Baik. Orang Jepang? 10 juga. Dan enggak apa-apa ya. Berarti tepat waktunya sama. Kerja sesuai SOP? Sama lah. 10. Anggap ya. Anggap. Sudah? Kalau terjadi seperti ini ya. Yang berpahala yang mana? Yang berpahala yang mana? Muslim Indonesia. Ini enggak ada pahalanya. Orang Jepang walaupun amanah dapat pahala enggak? Kalau dia Muslim dapat amanah, dapat pahala. Orang non Muslim, kalaupun dia amanah, dia enggak dapat pahala. Seorang Muslim ketika dia amanah, dia dapat pahala. Maka enggak ada ruginya ketika Anda masuk tepat waktu, Anda keluar tepat waktu, Anda kerja sesuai SOP, enggak ada ruginya. Jika diniatkan ini dalam rangka menjalankan perintah Allah, dapat pahala. Nah, syaratnya Muslim menjalankan amanah tadi ya, berpahala jika apa? Jika diniatkan untuk melaksanakan perintah. Melaksanakan perintah Allah. Jadi niat ini yang membedakan antara yang sudah belajar dan yang belum belajar. Orang Muslim yang sama sekali tidak pernah kenal perintah Allah, walaupun dia orangnya amanah, tapi dia nggak pernah belajar tentang ayat yang tadi kita singgung, tidak pernah belajar tentang perintah-perintah dalam Al-Quran. Dalam hatinya ada nggak nuansa seperti itu? Nggak ada. Tapi yang belajar punya. Maka dalam posisi ketika Anda belajar, niat ini akan menambah pahala. Karena Nabi SAW bersabda, wa innama likulli imri'in ma nawa. Apa yang didapatkan oleh seseorang sejalan dengan apa yang dia niatkan. Begitu ya. Satu hal yang positif bisa Anda dapatkan, Anda bisa mendapatkan benefit tambahan di samping sebuah gaji, di mana ketika Anda bersikap amanah dapat pahala. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang jam 11.30, jam 4 ya. Jam 11.30 sampai jam 12 sesi tanya jawab. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Kita punya 10 menit untuk sesi tanya jawab. Bagi yang bertanya boleh silahkan angkat tangan, nanti mic-nya ke kursi Bapak sekalian. Boleh silahkan yang mau bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, mau bertanya Pak Ustadz, tadi sempat disinggung mengenai cara tobat kalau punya KPR, cuman tadi kayaknya belum selesai, belum dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keluar tema nanti jadinya, Pak. Makanya tadi saya tidak nyinggung lebih dalam karena tema kita bukan bagian itu. Mungkin Bapak saya sarankan, kalau pengen belajar lebih lanjut, ada satu buku yang pernah saya tulis ya. Judulnya Ada Apa Dengan Riba. Ini buku, alhamdulillah, kalau di tempat kami itu sudah cetak lebih dari 15.000 eksemplar. Dan di buku ini ada penjelasan tentang solusi bagi mereka yang masih punya KPR, punya leasing, baik solusi syar'i maupun solusi teknis. Karena saya juga mendapatkan masukan dari beberapa mantan pelaku yang mereka sempat berhasil utang sekian miliar, kemudian bisa cepat lunas dengan baik, termasuk berhasil yang KPR itu. Nah, kami sarankan mungkin Bapak bisa baca buku ini, atau kalaupun tidak baca buku ini, bisa ikuti tayangan kami di ANB Channel. Nah, di ANB Channel kita sudah pernah membedah buku itu sampai selesai di YouTube-nya ANB Channel ya. Nanti Bapak bisa cari di YouTube ANB Channel bedah buku yang kita maksudkan tadi. Ada sekian sesi, nanti mungkin Bapak bisa ikuti. Wallahu a'lam. Cukup? Ada lagi? Selanjutnya, Ini volumenya terlalu gede ya. Mungkin bisa minta tolong di setting untuk sound systemnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Ini saya melihat profil Ustadz itu pernah belajar teknik nuklir. Nah ini bisa dijelaskan nggak apa pengalaman dari belajar teknik nuklir disambungkan dengan kondisi amanah mungkin di sini waktu. Nah mungkin ada contoh-contoh yang membuktikan keyakinan kita bahwa Allah menciptakan bumi dan isinya dan mungkin teknologi dan teori nuklir itu sesuai dengan apa yang digariskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya malah bingung ini maksud pertanyaannya kemana. Baik. Kalau Bapak tanya ke saya apa pengalaman belajar di teknik nuklir, alhamdulillah saya bisa bikin kacang atom, Pak. Jadi pembahasan masalah fisika itu secara umum memang ada dua madhab. Pertama ada fisika fisik ya yang dibahas ya benda-benda yang ada di sekitar kita dan bagaimana interaksi antara satu benda dengan benda yang lain. Seperti Anda di otomotif atau di teknis di bagian produksi itu fisika fisik. Dan ada fisika yang lebih ke teoritis, metafisika. Mungkin Anda pernah dengar istilah metafisika ya. Itu pembahasan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia secara indera maupun alat, tapi dipostulatkan. Dipostulatkan itu diteorikan menggunakan pendekatan fisika. Misalnya, tentang pergerakan luar angkasa. Di luar angkasa itu ada apa? Muncul aneka teori-teori, termasuk asal-usul penciptaan tata surya. Ada teori Big Bang, ada teori nebula, dan aneka teori-teori yang lain. Itu dikaji dalam kajian metafisika.
Nah, itu pakai alat nggak bisa. Orang kan tidak bisa menggunakan teknologi yang dia miliki untuk menembus kejadian masa silam. Sehingga teknologi ini akan menjangkau di masa silam itu ada apa? Kayak Doraemon ya. Masuk ke kantong waktu, kemudian balik ke masa silam. Teknologi apapun nggak bisa. Hal yang gaib di masa silam di zaman azali tidak pernah Allah tampakkan kepada manusia dalam bentuk visual. Nah, orang fisika mencoba untuk ngitung. Kalau pergerakan alam itu seperti ini, maka kalau kita tarik mundur ke belakang, nanti kira-kira seperti apa awal mulanya. Dan itu sifatnya hanya teori. Nah, untuk jenis yang kedua ini kami tidak pelajari, Pak. Dan ini kalau di Indonesia saya nggak tahu ya dipelajari di mana, tapi biasanya dikaji di tingkatan yang lebih tinggi, mungkin S3 ke atas, ya, postdoc. Tapi bagi saya, pembahasan metafisika itu dominan gedabrus. Terus terang, ya. Ada salah satu doktor alumni, beliau sempat kuliah di Amerika, tapi nggak betah, terus pindah ke Inggris karena masalah lingkungan, dan beliau termasuk juga yang pernah bersinggungan dengan masalah metafisika. Kesimpulannya ini cuma gedabrus. Bapak tahu gedabrus? Karena bagaimana mungkin kejadian gaib diperhitungkan. Ada salah satu doktor di ITB yang sempat membuat teori tentang bagaimana kondisi neraka. Dia itu ngukur suhu neraka. Kalau pakai perhitungan dan rumus yang dia miliki, dihitung-hitung ya. Kemudian dia membuat kesimpulan, suhu neraka itu minus sekian derajat. Malah minus. Jadi nggak ketemu nilainya tinggi, tapi malah minus sekian derajat. Ya semua itu hanya menggunakan teori Dobos. Jadi Bapak tidak perlu merasa aneh dengan orang-orang kayak gitu, karena ilmu seperti ini tidak terapan. Saya lebih suka fisika terapan, ya, yang dipelajari untuk diterapkan dalam kehidupan nyata. Memang dulu di kampus kita, untuk yang berurusan dengan radioaktivitas, kita diajarkan untuk sangat disiplin. Karena semakin beresiko, tingkat disiplinnya harus semakin tinggi. Anda ketika kerja di perusahaan Musashi, jika Anda bandingkan dengan job set yang ada di daerah tambang, disiplinnya jauh sekali. Job set di tambang itu ketat sekali, Pak, masalah disiplin. Masalah kecepatan berkendara, masalah penggunaan APD, masalah misalnya bagaimana jalur-jalur yang sudah ditetapkan. Itu ketat sekali. Kalau di sini saya kira lebih longgar dibandingkan yang ada di dunia tambang. Di dunia penerbangan tingkat disiplinnya lebih tinggi lagi. Sehingga di semua pekerjaan yang beresiko tinggi, maka di situ tingkat disiplinnya dibuat tinggi. Dalam rangka apa? Untuk mewujudkan safety first. Keselamatan itulah yang utama. Di tempat kami juga seperti itu. Kalau sudah bersinggungan dengan radioaktivitas, kita diajarkan untuk disiplin. Sehingga kalau ketahuan misalnya tidak memakai APD, padahal itu harus pakai APD, tidak pakai seal, padahal dia harus pakai seal, itu bisa ditegur. Saya dulu sempat ngantongi radioaktif. Dan itu kesalahan ya. Benda radioaktif tak kantongi. Itu kan bahaya ya. Kalau terlalu lama ya saya bisa mandul. Tapi waktu itu hanya main-main, meskipun sebenarnya itu kesalahan. Baik. Jadi mungkin dari sisi hubungannya dengan waktu, kalau kita bekerja di tempat yang beresiko tinggi, kita harus lebih disiplin. Wallahu a'lam. Selanjutnya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ustadz terkait menjalankan amanah untuk di area kerja. Yang pertama tadi bekerja tepat waktu, yang kedua menjalankan pekerjaan sesuai SOP. Untuk yang pertama untuk terkait tepat waktu,
itu bila mana kita berangkat kerja apabila di jalan terjadi kondisi yang tidak memungkinkan atau ada uzur, misal ban bocor karena terkena paku, itu sehingga kita terlambat masuk kerja, itu apakah mengurangi pahala? Yang kedua, terkait SOP, apabila kita di tempat kerja, kita lupa terkait SOP yang harus kita jalankan dan itu menjadi sebuah kesalahan di proses berikutnya, apakah itu juga termasuk dalam kaitannya menghilangkan pahala? Itu Ustaz. Insyaallah. Baik. Pertama, kaitannya dengan masalah telat masuk kerja karena uzur. Misalnya ada halangan di jalan, ban bocor, atau sangat macet, atau suasana hujan deras, dan seterusnya. Sehingga menghambat perjalanan Anda. Nah, untuk kondisi ini, jika kita bicara apakah dapat pahala atau tidak, insya Allah dapat pahala. Karena niatnya sudah terpasang dari rumah, dia datang lebih awal, berharap tepat waktu, sehingga dia sudah punya semangat untuk mengikuti aturan. Cuman karena ada kendala, sehingga dia tetap terlambat. Maka dari sisi perhitungan amal, insya Allah yang bersangkutan sudah terhitung beramal. Namun kalau dilihat dari sisi aturan perusahaan, ini nanti kena denda atau tidak, dipotong gaji atau tidak, itu kembali kepada aturan yang berlaku. Bagaimana aturan yang berlaku di perusahaan tempat Anda kerja? Kalau terjadi situasi seperti itu. Misalnya ada kondisi force majeure, di mana tidak mungkin bisa dihindari oleh manusia, sehingga membuat yang bersangkutan harus telat masuk kerja. Bagaimana perusahaan dalam menyikapi itu? Oh, perusahaan memberikan toleransi Pak di poin-poin ini. Maka insya Allah ketika perusahaan memberikan toleransi berarti Anda tidak menyalahi aturan. Karena ditoleransi oleh perusahaan. Hal yang sama juga pada SOP. Kalau kita nggak tahu atau lupa, maka apakah kita kehilangan kesempatan dapat pahala? Jika Anda sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kemudian terjadi resiko karena lupa SOP atau tidak tahu SOP, maka insya Allah semoga dapat pahala. Coba perhatikan ini ya. Kita bicara tentang kejadian resiko. Nah, kalau ada resiko, itu kan berarti posisinya ada tanggung jawab. Siapa sih yang harus bertanggung jawab terhadap resiko itu jika dalam perjalanan kerja kita ada resiko? Begitu? Baik. Para ulama menjelaskan seperti ini. Bahwa kejadian resiko dipengaruhi oleh faktor yang disebut dengan teledor. Nah, teledor itu ada dua. Pertama disebut dengan taksir, yang kedua disebut dengan ta'addi. Apa bedanya? Bedanya adalah kalau taksir tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Kalau ta'addi melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Nah, menyalahi SOP terhitung sebagai hal yang salah jika bentuknya teledor. Baik taksir maupun ta'addi. Tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan atau melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Dua itu menyalahi SOP. Kalau sampai posisi Anda melakukan taksir atau ta'addi, maka resiko Anda harus ganti. Anda yang bertanggung jawab. Contoh ya, takmir masjid dititipi kambing untuk kurban. Lalu saat tanggal 9 Dzulhijjah,
1 hari sebelum Idul Adha, takmir mengadakan lomba memanah. Terus kambingnya dipakai sebagai sasaran. Mati. Berarti tindakan ini masuk yang mana? Taksir atau ta'adi? Ta'adi. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Baik. Anda bekerja dengan alat. Sudah ada panduannya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Wajib ini, wajib ini, wajib ini. Saat Anda meninggalkan yang wajib, taksir. Saat Anda melanggar yang nggak boleh, ta'adi. Paham ya? Baik. Sehingga ketika terjadi resiko, terjadi kesalahan, beresiko, apakah saya harus tanggung jawab? Kembali ke sini. Teledor, apakah itu Anda teledor atau tidak? Ukuran teledor, Anda taksir ataukah Anda ta'adi? Kalau tidak dua-duanya, saya sudah sesuai SOP Pak, tapi tetap gagal. Maka Anda tidak nanggung resiko. Paham insyaallah? Baik. Contoh kasus. Si A menggunakan mobil perusahaan. Ya. Lalu terjadi kecelakaan. Penyok misalnya ya. Untuk memperbaiki kerusakan ini membutuhkan biaya 5 juta. Biaya 5 juta itu tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab si A? Ya. Tergantung kecelakaannya. Ya kecelakaan gitu aja, Pak. Tergantung aturannya. Aturan siapa? Ya aturan perusahaan belum ada misalnya. Si A menggunakan mobil perusahaan. Lalu terjadi kecelakaan. Namanya kecelakaan disengaja atau tidak? Tidak. Tidak? Pokoknya tidak disengaja, terus penyok. Biaya perbaikan 5 juta. 5 juta ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab si A atau tanggung jawab perusahaan? Ya? Tergantung acuan Anda apa? Ini tanggung jawab perusahaan, ini tanggung jawab si A. Nah, betul sekali. Misalnya, dia bukan driver. Mobil itu bukan pegangan dia. Seharusnya pegangan mobil ini adalah yang megang si B. Tanggung jawabnya si B. Si A pinjem B. Lalu dipakai. Di luar izin yang berwenang. Terjadi kecelakaan. Berarti tanggung jawab siapa? Si A. Pribadi. Tapi kalau itu atas instruksi. Misalnya si A yang diberi wewenang. Kamu bawa mobil ini. Kamu antarkan barang ini ke tempat yang lain. Terjadi kecelakaan. Maka yang tanggung jawab perusahaan. Paham insyaallah? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Dulu, waktu sholat zuhur Pak Ustadz dari jam 2 sampai dengan jam 9. Untuk musola kita sediakan di atas ya, di pojok itu muat untuk 20 orang. Jadi